Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Yang terhormat Bapak Ihsan Mardani selaku dosen analisis data. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arif Asmi dengan NIM akhir 124. Eh, sini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan eh, aplikasi Orange untuk menganalisis data. Oke, mungkin di sini saya akan menjelaskan dulu data apa yang saya pakai dan dari mana data tersebut saya dapatkan. Oke, jadi data yang saya dapatkan itu data yang saya gunakan itu data mall customer dan data yang didapatkan itu di website bernama kaggle.com. Nah, bagaimana sih cara saya mengimport data tersebut ke dalam aplikasi Orange ini? Nah, itu tinggal dari sini, dari data, ini ada CSV file import, tinggal dipindah di sini, dibuka, terus ini ada file, tinggal pencet import any file, terus tinggal dicari di sini di downloads dengan format CSV, tinggal masukin aja, dan nanti itu hasilnya bakal seperti ini ya. Ini ada infonya, terus ada import, bisa dicek. Di sini ada data yang saya gunakan itu ada 5 variabel, ada customer ID, ada gender, ada age, ada annual income, dan ada spending score. Oke, dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya mendapatkan informasi yang saya butuhkan dari data yang saya guna dari data yang saya ingin gunakan untuk menganalisis data. Nah, mungkin langsung aja. Jadi di sini yang pertama itu ada data umur. Da- dari distribusi umur. Maaf. Jadi mungkin yang pertama itu sini ngambil dari transform, select columns, dipindahin di sini. Terus nanti tinggal pilih aja gender sama age. Nah, terus selanjutnya itu ada data table, diambil dari data. Sini tinggal dicek dulu apakah ini sudah sesuai apa belum, dan jika sudah sesuai dan jika semuanya terisi, boleh langsung aja ke distribusi. Distribusi itu ada di bagian visualize di sini. Tinggal ditarik lagi, nanti tinggal tarik garis. Oke, jadi sini saya akan menjelaskan mengenai grafik ini tuh distribusi umur pelanggan berdasarkan jenis kelamin. Nah, pelanggan yang biru nih, itu female atau wanita itu rata-rata usianya itu sekitar 38 tahun dengan banyak yang berusia itu sekitar 30 sampai 40 tahun. Nah, untuk yang laki-laki di sini tuh rata-ratanya tuh usia 40 tahun dengan eh, banyaknya yang banyak rentang usianya tuh di sekitar 30 sampai 40 tahun. Nah, secara umum sebagian besar dari kedua jenis kelamin ini rentang usia 30 sampai 40 tahun. Oke, mungkin selanjutnya data annual income. Itu di sini saya menggunakan dua, itu ada gender sama annual income. Seperti biasa, masuk ke data annual, bisa dicek dulu ini apakah sudah terisi semua atau belum. Jika sudah, seperti apa yang saya bilang sebelumnya, boleh langsung ke boxplot. Boxplot itu ada di visualize juga dan tinggal ditarik aja. Oke, mungkin sini saya akan menjelaskan mengenai grafik boxplot. Jadi untuk yang atas ini di female itu memiliki rata-rata sekitar 60 US dollar, atau di sini ya secara spesifiknya itu 59.250 US dollar dengan rentang 39.500 sampai 77.500 US dollar. Nah, di sini yang laki-laki itu memiliki average 62.500 sampai memiliki rata-rata 62.500 dengan rentang 45.000 US dollar sampai 78.000 US dollar. Di sini ada box plot annual income. Nah, sini selanjutnya ada data spending score. Itu tinggal diambil dari gender. Fiturnya ini ada gender sama spending score. Tinggal dimasukin aja. Terus nanti dicek lagi dan lagi. Sini dicek lagi apakah data itu sudah sesuai, sudah terisi semua atau belum. Jika sudah, itu menggunakan distribusi. Distribusi di sini di visualize, tinggal ditaruh di sini aja, terus nanti tinggal ditarik aja, taruh di sini. Dan sini saya akan menjelaskan mengenai grafik distribusi spending store. Oke, jadi di sini seperti tadi apa yang sudah saya bilang, biru itu wanita, yang merah itu laki-laki. Oke, jadi untuk pelanggan perempuan itu memiliki spending score sekitar 51,53 dengan simpangan baku itu di 24,1 0,1. Distribusinya lebih terkonsentrasi di sekitar nilai tinggi. Nah, untuk pelanggan laki-laki yang merah itu memiliki rata-rata spending score sekitar 48,51 dengan simpangan baku itu 27,74 ya di sini. Distribusi untuk laki-laki lebih tersebar dengan frekuensi yang lebih banyak di nilai yang lebih rendah. Nah, secara keseluruhan, perempuan cenderung memiliki spending score yang lebih tinggi dengan variasi yang lebih kecil. Sementara laki-laki memiliki spending score yang sedikit lebih lebih rendah dari yang tersebar. Oke, di sini selanjutnya akan menjelaskan mengenai heat map dan scatter plot. Nah, seperti biasa data keseluruhan. Jadi datanya yang saya pakai dari tadi yaitu empat data ini, ada age, ada annual income, ada spending score, dan ada gender. Nah, sini data keseluruhan bisa dicek lagi apakah sudah sesuai semua apa belum. Dan
Jika sudah terisi semua, mungkin boleh langsung saja ke heat map. Heat map ini didapatkan di visualize juga di sini. Ini heat map, tinggal ditarik aja, taruh sini. Dan sini heat map. Heat map ini menunjukkan hubungan antara tiga variabel, age, annual income, dan spending score. Nah, data dikelompokkan menjadi 50 cluster menggunakan K-means clustering. Warna pada heat map mewakili nilai variabel. Biru menunjukkan nilai yang merendah, ini biru, dan kuning menunjukkan nilai yang tinggi. Nah, heatmap ini memberikan gambaran visual tentang bagaimana variabel-variabel ini terhubung dan terdistribusi dengan dalam klaster-klaster yang berbeda. Oke, mungkin itu aja tentang heatmap. Dan sini selanjutnya akan menjelaskan mengenai scatterplot. Nah, oke, jadi ini adalah scatterplot. Untuk scatterplot ini sendiri, itu grafik ini tuh hubungan antara annual income, pendapatan tahunan, dan spending score, skor pengeluaran pelanggan. Nah, kayak jadi untuk sumbu X yang bawah ini ada annual income dan sumbu Y itu mewakili spending score. Nah, setiap titik ini mewakili seorang pelanggan di mana ukuran titik tersebut menunjukkan spending score yang lebih tinggi. Titik yang lebih besar berarti pengeluarannya lebih tinggi. Warna titik menunjukkan annual income dengan biru untuk pendapatan rendah dan kuning untuk pendapatan tinggi. Nah, lingkaran X mewakili pelanggan adalah mewakili pelanggan perempuan dan untuk tanda tanda X itu mewakili pelanggan laki-laki. Nah, kesimpulan dari scatter plot ini yang ditampilkan dapat disimpulkan bahwa pelanggan dengan pendapatan tahunan yang lebih tinggi cenderung memiliki pengeluaran yang lebih tinggi. Hal ini terlihat kecenderungan titik yang lebih besar yang mewakili pengeluaran yang lebih tinggi yang muncul pada pelanggan dengan pendapatan yang lebih tinggi. Juga grafik ini menunjukkan adanya perbedaan distribusi antara pelanggan perempuan dan laki-laki, meskipun pola utama terlihat pada kedua kelompok tersebut. Oke, di sini bisa terlihat ada beberapa ya. Ken, kesimpulan untuk keseluruhan data. Keseluruhan, secara keseluruhan analisis data pelanggan ini menunjukkan beberapa pola menarik. Nah, hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Pelanggan dengan pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki skor pengeluaran yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa mereka lebih banyak berbelanja atau menghabiskan uang. Nah, perbedaan berdasarkan jenis kelamin. Terdapat distribusi yang berbeda antara pelanggan laki-laki dan perempuan dalam hal pendapatan dan pengeluaran, meskipun tren umum tetap sama. Terus di sini selanjutnya ada segmentasi pelanggan. Dengan menggunakan analisis lebih lanjut seperti clustering atau visualisasi lainnya, kita dapat mengidentifikasi segmen-segmen pelanggan yang memiliki pola pengeluaran yang serupa, yang dapat berguna untuk strategi pemasaran atau personalisasi layanan. Dan terakhir, secara keseluruhan data ini memberi wawasan yang berguna tentang hubungan antara pendapatan dan pengeluaran pelanggan, serta perbedaan antar kelompok berdasarkan jenis kelamin. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Arif Azmi, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.